Perkenalkan, nama saya Leser Pasaribu. Saya dari kelas 12 PS3. Di sini saya akan menjelaskan materi ekonomi tentang jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian. Nah, sebelum kita ke definisi jurnal penyesuaian, di sini kita akan mengetahui yang pertama yaitu definisi jurnal penyesuaian, yang kedua konsep jurnal penyesuaian, ketiga jenis-jenis jurnal penyesuaian, keempat contoh jurnal penyesuaian. Baiklah, saya akan memulainya. Selamat menonton. Definisinya. Jurnal penyesuaian adalah jurnal akuntansi yang digunakan untuk melakukan proses penyesuaian terhadap pos atau transaksi-transaksi tertentu dalam proses penyusunan laporan keuangan. Siapa-siapa aja sih yang memakai atau menggunakan jurnal penyesuaian ini? Nah, jurnal ini biasanya digunakan oleh perusahaan dagang, jasa, manufaktur, dan entitas lainnya, termasuk yayasan, sekolah, NGO atau LSM, dan lembaga pengelola zakat. A. Konsep dasar penyesuaian. Konsep dasar jurnal penyesuaian adalah konsep dasar akuntansi yang digunakan sebagai landasan pembuatan jurnal penyesuaian. Contohnya apa sih? Contohnya itu ada bulanan, triwulan, dan tahunan. Ada dua konsep akuntansi dasar berkaitan dengan jurnal penyesuaian, yaitu yang pertama yaitu konsep akuntansi berbasis akrual atau accrual basis of accounting. Dalam akuntansi berbasis akrual, pendapatan dicatat dalam laporan laba rugi pada periode saat pendapatan tersebut dihasilkan. Yang kedua yaitu konsep akuntansi berbasis kas atau cash basis of accounting. Meskipun PABU mengharuskan menggunakan akuntansi berbasis akrual, beberapa perusahaan menggunakan konsep akuntansi berbasis kas. Dalam konsep akuntansi berbasis kas ini, pendapatan dan beban dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode ketika kas diterima atau dikeluarkan. Fungsi jurnal penyesuaian. Fungsi jurnal penyesuaian ini ada 5. Yang pertama, fungsi pencatatan. Semua transaksi harus dicatat sesuai dengan bukti transaksi. Yang kedua adalah fungsi historis. Transaksi harus dicatat secara sistematis sesuai dengan urutan waktu. Yang ketiga yaitu fungsi analisis. Transaksi yang dicatat harus dianalisis buktinya dan dikelompokkan dalam sisi debit atau kredit. Yang keempat, fungsi instruktif. Pencatatan jurnal merupakan perintah untuk melakukan pemindahan dalam buku besar. Dan yang terakhir yaitu fungsi informatif. Dengan melihat jurnal Anda dapat mengetahui informasi suatu transaksi. C. Jenis-jenis jurnal penyesuaian. Ada 2 jenis jurnal penyesuaian, yaitu yang pertama A. Kelompok akun yang melibatkan penerimaan atau pengeluaran kas di awal, yang itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, dan yang terakhir yaitu kelompok ini sering disebut sebagai tangguhan. Yang jenis yang kedua yaitu B. Kelompok yang melibatkan penerimaan atau pengeluaran kas di belakang, terbagi menjadi 2, yaitu akruan pendapatan atau piutang pendapatan dan akruan beban atau beban yang masih harus dibayar. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis tersebut. Yang pertama yaitu A. Kelompok akun yang melibatkan penerimaan atau pengeluaran kas di awal, yaitu yang pertama yaitu beban dibayar di muka atau prepaid expense. Apa yang dimaksud dengan beban dibayar di muka? Pengertian beban dibayar di muka adalah pos yang awalnya dicatat sebagai aset karena kasnya yang telah dibayarkan padahal jasa atau barangnya belum diterima. Beban dibayar di muka disebut juga beban yang ditangguhkan atau different expense. Yang kedua yaitu pendapatan diterima di muka atau unread revenue. Apa yang dimaksud dengan pendapatan diterima di muka? Pengertian pendapatan diterima di muka adalah pos yang awalnya dicatat sebagai kewajiban karena kasnya telah diterima di muka padahal jasa atau barangnya belum diberikan kepada pelanggan.
Pendapatan diterima di muka disebut juga pendapatan yang ditangguhkan atau deferred revenue. Jenis yang kedua yaitu B, kelompok yang melibatkan penerimaan atau pengeluaran kas di belakang. 1. Piutang pendapatan atau accrued revenues. Apa yang dimaksud dengan piutang pendapatan? Pengertian piutang pendapatan adalah pendapatan yang telah dihasilkan tapi belum dicatat di akun pendapatan. Piutang pendapatan disebut juga dengan accrued asset atau akruan pendapatan. Yang kedua, beban masih harus dibayar atau accrued expense. Apa yang dimaksud dengan beban masih harus dibayar? Pengertian beban yang masih harus dibayar adalah beban yang telah terjadi tapi belum dicatat di akun beban. Beban yang masih harus dibayar disebut juga akruan kewajiban atau akruan beban. Dan yang D yang terakhir itu contoh jurnal penyesuaian ini. Contohnya itu tanggal 1 Januari 2019. PT Anak Zaman Now membeli bahan habis pakai atau surplus dengan nilai invoice pembelian sebesar 1.350.000. Jadi atas transaksi ini perusahaan membuat catatan jurnal sebagai berikut. Pada tabel uraian terdapat dua, yaitu bahan habis pakai dan kas. Bahan habis pakai didebitkan menjadi 1.350.000 dan kas diletakkan di kredit 1.350.000.